Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2008106032. Saya dari kelas Tadris Biologi B semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Pola Makan dan Hipertensi terhadap Kejadian Penyakit Stroke di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang disusun oleh Novita Cahyani, Hasriana, dan Nurul Rezki Anissa. Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius karena angka kematian dan kesakitannya yang tinggi serta dampaknya yang dapat menimbulkan kecacatan dan penyebab kematian ketiga di dunia baik di negara maju maupun berkembang. Stroke menimbulkan beberapa dampak, yaitu seperti kecacatan yang dapat mempengaruhi atau mengganggu seseorang dalam melakukan activity of daily living. Stroke juga menimbulkan depresi sehingga dibutuhkan dukungan keluarga. Stroke juga yaitu berlangsung kronis dan bukan hanya terjadi pada orang lanjut usia, melainkan juga pada usia muda. Adapun faktor resiko yang dapat terjadi pada penyakit stroke yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah, di mana faktor yang tidak dapat diubah yaitu seperti usia dan jenis kelamin, sedangkan faktor yang dapat diubah yaitu seperti pola makan, stres, obesitas, merokok, hipertensi, dan diabetes mellitus. Pengendalian tekanan darah, pengatur pola makan, pengurangan konsumsi alkohol, serta aktivitas fisik yang teratur merupakan faktor penting dalam pencegahan stroke. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu data primer. Dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari responden yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, data sekunder. Dalam data penelitian ini didapatkan dari petugas kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel pertama menunjukkan bahwa dari 65 responden yang berumur dewasa awal sebanyak 3 responden 4,6%. Lansia awal sebanyak 36 responden 55,4%, dan lansia akhir sebanyak 26 responden 40,0%, dan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan sebanyak 34 responden 52,3%, dan 31 responden yang berjenis kelamin laki-laki 47,7%. Dari tabel kedua dapat diketahui bahwa dari 65 responden yang memiliki pola makan sehat dengan kejadian penyakit stroke hemoragik yaitu sebanyak 15 responden 23,1%, dan yang memiliki pola makan tidak sehat dengan kejadian penyakit stroke hemoragik sebanyak 12 responden 18,5%. Sedangkan yang memiliki pola makan sehat dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 7 responden 10,8%, dan yang memiliki pola makan tidak sehat dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 31 responden 58,5%. Dan dari tabel yang ketiga, berdasarkan analisa data pengaruh hipertensi terhadap kejadian penyakit stroke di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui yaitu 50,7 menunjukkan bahwa dari 65 responden yang memiliki hipertensi ringan dengan kejadian penyakit stroke hemoragik sebanyak 12,3%, dan yang memiliki
hipertensi sedang dengan penyakit stroke hemoragik yaitu sebanyak 12 responden 18,5%. Dan yang memiliki hipertensi berat dengan kejadian penyakit stroke hemoragik yaitu sebanyak 7 responden 10,8%. Sedangkan yang memiliki hipertensi ringan dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 2 responden 3,1%. Yang memiliki hipertensi sedang dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 25 responden. Yang memiliki hipertensi sedang dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 25 responden 38,5%. Dan yang memiliki hipertensi berat dengan kejadian penyakit stroke non-hemoragik yaitu sebanyak 11 responden 16,9%.